Gimana sih mencari hasil dari terkecil untuk besar ini? Gini loh, angka 1 merupakan angka terkecil yang ada di bilangan sini. Angka 6 merupakan angka terbesar yang ada di sini. Kamu tahu nggak, ada loh program flowcard yang bisa mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Gimana tuh? Yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan program flowcard untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya dari Dewan Saputra. Saya Angelina Brigita Ola. Saya Nela Azhara. Saya Eko Wahyu Yudianto. Saya Abang Muhammad Ihsanul Islam. Selanjutnya kita akan mempresentasikan flowcard dari yang terbesar, terkecil, hingga flowcard utamanya. Saya akan menjelaskan flowchart yang pertama untuk mencari nilai terkecil. Pertama-tama kita membuat kotak output untuk mengeluarkan perintah yang akan ditampilkan. Selanjutnya, misalnya kita masukkan program mencari nilai terbesar dan terkecil. Lalu kotak selanjutnya ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel. Misalnya kita mempunyai 5 angka, kita deklarasikan ke dalam 5 variabel A, B, C, D, dan E. Setelah itu kita deklarasikan ke integer terkecil. Lalu kita tambahkan assign untuk menyimpan data ke dalam variabel. Misalnya angka 1 ini disimpan untuk variabel A, angka 3 disimpan untuk variabel B, angka 2 disimpan untuk variabel C, angka 5 disimpan untuk variabel D, dan angka 6 disimpan untuk variabel E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Selanjutnya kita akan melakukan proses perbandingan nilai dari variabelnya. Seperti dari layar, kita bandingkan terlebih dahulu nilai A apakah lebih kecil dari B, dan apakah lebih kecil dari C, dan juga apakah kecil dari D, dan terakhir apakah kecil dari E. Jika benar, maka prosesnya akan ke arah true, benar, sehingga menghasilkan memang benar angka yang terkecil adalah A. Jika salah, maka akan masuk ke menu salah dan akan dilakukan proses lagi pengecekan perbandingan nilai B apakah kecil dari C, dan apakah kecil dari D, dan juga apakah kecil dari E. Jika memang B adalah terkecil, maka dia akan ke arah benar, ke arah true. Jika dia salah, maka kita akan lakukan pengecekan lagi pada variabel C, apakah variabel C tersebut lebih kecil dari D, dan apakah lebih kecil dari E. Jika memang variabel C terkecil, maka dia akan ke arah benar, dan jika dia memang salah, maka dia akan dilakukan proses pengecekan lagi apakah D lebih kecil dari E. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di variabel D. Jika variabel D terkecil, maka dia akan masuk ke menu benar. Jika dia variabel D bukan yang terkecil, maka dia akan langsung otomatis variabel E yang paling kecil, dan proses pun selesai. Mencari nilai terkecil. Di sini saya akan mencari nilai yang terbesar. Yang pertama-tama kita lakukan output program untuk mencari nilai terbesar dan terkecil. Selanjutnya kita deklarasikan integer A, B, C, D, dan E. Kan di sini kan kita mencari nilai terbesar, maka integernya terbesar, maka assign-nya A sama dengan 1. Kemudian outputnya A itu akan menjadi A. Assign B sama dengan 3, outputnya akan menjadi B. Assign C sama dengan 2, outputnya akan menjadi C. Assign D sama dengan 5, outputnya akan menjadi D. Assign E sama dengan 6, outputnya akan menjadi E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nela Azhara. Oke, proses selanjutnya dilanjutkan dengan menambahkan looping if atau jika.
Di dalamnya ada variabel A lebih besar dari B, dan A lebih besar dari C, dan A lebih besar dari D, dan A lebih besar dari E. Jika A benar lebih besar dari B, C, D, dan E, maka dia akan menuju true. Jika malah sebaliknya akan menuju ke false, dan dimulai perbandingan ulang. B lebih besar dari C, dan B lebih besar dari D, dan B lebih besar dari E. Jika B lebih kecil dari C, D, dan E, dia akan menuju ke false dan mengulang dengan membandingkan C lebih besar dari D dan C lebih besar dari E. Jika C lebih besar dari D dan C lebih besar dari E, dia akan menuju true. Tapi jika C lebih kecil dari D dan C lebih kecil dari E, dia akan menuju false. Dan terakhir dilakukan perbandingan D lebih besar dari E. Jika D lebih besar dari E, dia akan ke true dan terbesar sama dengan D. Jika D lebih kecil dari E, maka itu akan false dan terbesar sama dengan E. Dilanjutkan dengan output bilangan terbesar atau hasilnya. Dan akan dilanjutkan oleh Indra dan Saputra. Ketiga, flowchart yang ketiga ini berfungsi untuk menggabungkan antara dua flowchart yang sebelumnya, yaitu flowchart yang untuk mencari nilai yang terbesar dan flowchart yang untuk mencari nilai yang terkecil. Baiklah, untuk alurnya yang pertama kita masukkan output dengan judul program mencari nilai terbesar dan nilai terkecil. Lalu kita deklarasikan integer pilihan karena sistemnya akan menginputkan untuk memilih. Lalu dilanjutkan dengan mendeklarasikan integer mengulang. Setelah sudah mendeklarasikan integer, kita akan memasukkan output dengan judul masukkan pilihan Anda. 1 terbesar, 2 terkecil. Pilihan tersebut akan disimpan di input pilihan yang berwarna biru, yang berwarna biru ini. Kemudian jika dia memilih 1, maka itu akan benar. Dia akan memproses atau mencari nilai yang terbesar. Maka programnya akan selesai. Lalu jika dia memilih 2, maka yang pertama akan false. Yang dia memilih yang kedua untuk mencari bilangan yang terkecil. Jika dia sudah selesai untuk mencari dengan program tersebut, maka akan muncul output apakah ingin mencari lagi. Jika ya, pengguna akan menekan tombol 1, dan jika tidak, pengguna akan menekan tombol 2. Nah, hasil dari input yang diberikan pengguna akan ditaruh di input mengulang. Nah, data tersebut akan disalurkan di kotak do dengan judul mengulang sama dengan 1. Karena jika mengulangkan, kita menginput angka 1. Jika mengulang, maka program tersebut akan mengulang lagi dengan sistem ini, dengan output masukkan pilihan, terus pilihannya 1 atau 2, dan seperti tadi. Jika tidak, pengguna akan menginput angka 2, yang dimana program tersebut akan selesai, yang dimana kita akan menambahkan output dengan program selesai. Nah, setelah program tadi, maka akan kita jalankan apakah program tersebut akan jalan atau tidak. Baiklah, akan kita mulai. Nah, untuk yang pertama, sesuai dengan output tadi yang telah kita masukkan, sistem akan memberikan kata-kata dengan program mencari nilai terbesar dan terkecil. Masukkan pilihan Anda. Jika kita mencari pilihan yang terbesar, maka kita akan menekan tombol 1. Maka akan muncul seperti ini. A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 5, dan E sama dengan 6. Sesuai dengan variabel yang kita bilangkan sebelumnya. Baiklah, maka dia akan memunculkan hasil yang telah kita cari tadi. Kita akan mencari bilangan yang terbesar. Maka sistem akan menginput bilangan terbesar adalah 6.
Kemudian kita kan tadi menggunakan looping, maka dia akan muncul output apakah ingin mencari lagi. Jika ya, pengguna akan menekan tombol 1, dan jika tidak, pengguna akan menekan tombol 2. Baiklah, jika kita mengulang, kita akan menekan tombol 1. Maka akan muncul output yang seperti sebelumnya dengan memasukkan pilihan Anda. Jika terbesar, tekan 1, dan jika terkecil, tekan 2. Karena sebelumnya kita sudah mencari bilangan yang terbesar, kemudian kita akan mencari bilangan yang terkecil. Kita akan menginput bilangan 2, maka akan muncul seperti ini. Seperti tadi, program mencari dengan output program mencari nilai terbesar dan terkecil. A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 5, dan E sama dengan 6. Maka dia sistem akan mencari bilangan terkecil. Dengan output bilangan terkecil adalah 1. Sama seperti halnya tadi, kita menggunakan looping, dia tidak akan selesai jika pengguna tidak menghentikan sistemnya dengan menekan tombol 2. Seperti ini. Maka jika pengguna tidak ingin mencari nilai terbesar dan terkecilnya lagi, pengguna akan menekan tombol 2 dan program tersebut akan mengoutputkan kata-kata program selesai. Baiklah, sekian presentasi flowcard untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.